Perkenalkan, nama saya Yulianisa Fitri. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya jurusan ekonomi. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa keindahan ciptaan Tuhan. Di sini ada buaya muara. Buaya muara ini memakan serangga, ikan, moluska dan lainnya. Tapi kalau yang sering bilang assalamualaikum ukhti, itu adalah buaya darat. Oke teman-teman, selain itu saya di sini ingin berbagi ilmu sedikit tentang audit kinerja manajemen. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama tentang teknik audit kinerja manajemen, yang kedua tentang teknik pencarian data, ketiga tentang pentabulasian data, keempat tentang metode analisis data, dan yang terakhir yang kelima yaitu pentabulasian hasil analisis data. Oke, kita mulai pembahasan pertama tentang teknik audit kinerja manajemen. Pengertiannya adalah pekerjaan atau kegiatan pemeriksaan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan apakah telah berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai suatu prestasi kerja dan tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut melalui ilmu pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh auditor. Selanjutnya tentang teknik pencarian data. Teknik pencarian data itu ada beberapa teknik pengumpulannya, seperti yang pertama itu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga menelusuri atau menelaah dokumen-dokumen bukti pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Selanjutnya telusuri pelaksanaan kegiatan, kemudian telusuri pelaksanaan kegiatan, meminta peragaan, dan yang terakhir hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak lain. Kita masuk ke pentabulasian data. Tabulasi data adalah penyusunan data ke dalam bentuk tabel dengan tujuan agar data bisa mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk disajikan secara dianalisa. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya disusun dalam bentuk tabel atau pentabulasian sehingga mempermudah bagi auditor untuk menganalisis data tersebut. Teman-teman, selain saya menjelaskan, saya luangkan waktu untuk memberi makan rusa sebentar ya. Habis itu kita akan melanjutkan lagi. Ini sabar kok, ditarik-tarik. Nalah untuk kalian. Rusa usul ya. Bagi dua. Tua ini itunya. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data digunakan untuk mengakses resiko dengan menganalisa data untuk mengidentifikasi pola, korelasi, dan fluktuasi dari model data. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencakupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang prosedur audit dipengaruhi secara elektronik. Pengelolaan komputer juga mempengaruhi pilihan prosedur audit. Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan audit tertentu terjadi dalam tahap perencanaan audit. Berikut ini adalah 10 jenis prosedur audit yang dilakukan pada saat pengauditan. Yang pertama, prosedur analitis. Yang kedua, inspeksi. Yang ketiga, konfirmasi. Yang keempat, permintaan keterangan. Yang kelima, perhitungan. Yang keenam, penelusuran. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Yang kedelapan, pengamatan. Yang kesembilan adalah pelaksanaan ulang. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, teknik audit berbantuan komputer. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu pentabulasian hasil analisis data. Hasil analisis data adalah suatu yang diperoleh dengan upaya atau cara untuk mengelola dan menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Analisis data menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Hasil analisis data perlu disusun secara cermat, jelas, ringkas, dan objektif. Hasil analisis data pada umumnya berisi penjelasan mengenai penelitian, prosedur, dan pendekatan yang digunakan oleh pemeriksa.
Oke teman-teman, saya punya teka-teki, siapa yang bisa jawab bisa tulis komennya di bawah. Nanti siapa yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Pertanyaannya adalah, ada yang besar tapi bukan harapan, ada yang tegak tapi bukan keadilan, dan yang terakhir ada yang menonjol tapi bukan bakat. Ayo, apa itu yang bisa jawab? Tulis saja ya di komen bawah, nanti saya kasih hadiah. Oke? Itulah pembahasan kita tadi. Ini saya akan melihat orang utan Kalimantan sangat besar ya teman-teman. Itulah saya berbagi tentang keindahan ciptaan Tuhan, juga berbagi ilmu kepada teman-teman. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas, bisa lihat di kolom komentar, saya akan memasukkan lagi ilmu-ilmu yang saya berikan tadi agar bisa jelas untuk dibaca. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mampus. Ibu kayak gitu muka dia, mata dia nggak ada. I'm breathing back at once, let it flow. Caught by your